Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retna Fajrulanderi dengan NIM 41014200150. Di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat, yaitu program pemesanan menu makanan di sebuah restoran. Tugas ini saya ajukan sebagai syarat tugas akhir mata kuliah algoritma pemrograman. Baik, langsung saja kita ke kode pemrogramannya. Dalam program yang saya buat, saya membutuhkan 4 manipulator, di antaranya include conio.h, di mana pada manipulator ini terdapat file header, yaitu getch atau dibaca get karakter, yang berfungsi untuk menahan output suatu program. Dan akan kembali mengeksekusi setelah kita melakukan inputan, baik menggunakan tombol enter maupun dengan tombol yang lainnya. Selanjutnya ada include stdio.h, di mana pada manipulator ini terdapat file header CLRS atau kepanjangan dari clear screen yang berfungsi untuk membersihkan layar pada program yang akan dijalankan tanpa harus menutup atau membuka program kembali. Yang selanjutnya ada include IOStream, di mana pada manipulator ini terdapat file header cin, cout, indl. Untuk cin sendiri itu berfungsi sebagai inputan. Kemudian untuk cout itu untuk menampilkan output pada layar, dan untuk ENDL itu berfungsi untuk menampilkan baris baru. Selanjutnya adalah input geomanip, di mana pada manipulator ini terdapat file header setw yang berfungsi untuk mengatur lebar dari suatu tampilan data. Baik, langsung saja kita ke pendeklarasian. Nah, dalam pendeklarasian ini saya menggunakan 4 tipe data, yaitu char, int, long, dan float. Di mana pada tipe data char terdapat nama variabel x, jenis, dan nama. Untuk angka 10 ini adalah maksimum memasukkan karakternya, jumlah karakter. Nah, untuk tipe data integer ada nama variabel i, hrg, banyak underscore menu, banyak underscore porsi dengan maksimal 100, kemudian ada j underscore hrg atau jumlah harga maksimal 10, kemudian ada j underscore by sama dengan 0, itu adalah jumlah bayar, kemudian ada bayar, kembalian, kurang, saldo. Untuk tipe data long, terdapat nama variabel tot by atau dibaca total bayar. Selanjutnya ada tipe data float, untuk nama variabelnya pajak. Mengapa saya tidak menjadikan satu pajak total bayar ini di tipe data int? Karena untuk total bayar ini membutuhkan rank yang lebih besar daripada int, karena ranknya long itu lebih besar daripada int, sedangkan pajak ini menggunakan tipe data float karena pajak mengandung angka desimal. Jadi cocoknya ini menggunakan float, karena int ini hanya untuk bilangan bulat. Selanjutnya, program akan menampilkan selamat datang di gacuan Sragen. Kemudian, user diminta untuk memasukkan nama dengan nama pemesanan. Setelah itu, program akan menampilkan daftar menu, di mana daftar menu ada 5 menu. Yang pertama kode A mie iblis dengan harga 9.500, kemudian kode B mie setan dengan harga 10.000, kemudian kode C dimsum dengan harga 12.000, kemudian untuk kode D udang keju dengan harga 11.000, dan kemudian untuk kode E udang rambutan dengan harga 13.000. Selanjutnya, user diminta untuk memasukkan banyak menu yang akan dipesan dengan menggunakan perintah cin ini tadi untuk memasukkan data data, banyak menu. Kemudian NDL ini untuk menampilkan baris baru. Kemudian ini adalah perulangan.
Jadi apabila user memasukkan banyak menu itu 2, maka perulangan akan dilakukan sebanyak 2 kali. Misal, menu ke-1, kode menu, kita memasukkan A, jenis A, kemudian jumlah porsi 3. Selanjutnya, program akan mengulangi lagi untuk menu kedua, perulangan kedua, kemudian kode menu A, selanjutnya memilih jumlah porsi, kemudian ini adalah tampilan notanya. Jadi dalam nota nanti akan ada alamat dari restoran itu sendiri, kemudian ada nama pemesan dengan memanggil nama tadi yang udah kita masukin di awal. Kemudian ada nomor menu, harga kuantiti atau harga per porsi, kemudian ada jumlah, kemudian ada total. Untuk jumlah sendiri ini adalah jumlah porsi yang diinputkan. Untuk total ini adalah jumlah porsi dikali harga per porsi. Kemudian ada perulangan lagi untuk for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan banyak menu I plus plus, C out set IS flag, IS left set W 5, I. Set IS flag itu sendiri berfungsi untuk mengatur berbagai format keluaran data, di mana ada IS left, artinya itu menyetel rata kiri pada lebar field yang diatur melalui set weight. Karena set weight-nya itu 5, maka untuk rata kirinya nanti lebarnya sebanyak 5. Sedangkan untuk 20 berarti lebar field-nya itu sebanyak 20. Nah, jika jenis atau porsi yang dipilih tadi itu A, maka akan menampilkan mie iblis. Kemudian set W 18 berarti lebarnya 18 dengan harga 9.500. Selanjutnya, jika jenisnya itu yang dipilih yang kode B, maka akan menampilkan misalkan. Oh iya, untuk jenis I sama dengan B atau jenis I sama dengan B kecil ini maksudnya apabila user memasukkan B besar atau B kecil itu akan menampilkan perintah yang sama. Jadi mau B besar atau B kecil, A besar atau A kecil, nanti inputannya tetap sesuai dengan perintah program yang telah dibuat oleh pemrogram. Selanjutnya, jika jenis I sama dengan C, maka akan menampilkan dimsum dengan harga 12.000. Selanjutnya, jika jenis I sama dengan D, maka akan menampilkan udang keju dengan harga 11.000. Dan jika jenis I sama dengan E, maka akan menampilkan udang rambutan. Dan jika tidak ada kelimanya, apabila user memasukkan kode F misalnya, maka program akan menampilkan salah kode. Selanjutnya, untuk jumlah harga I, itu adalah perulangan tadi sebanyak berapa pemesanan kita, kemudian banyak porsi dikali harga. Jadi untuk jumlah bayar ditambah jumlah harga I. Selanjutnya, untuk ini, slice T ini berfungsi untuk sebagai tab. Kemudian jumlah bayar, ini memanggil ini, hasil dari jumlah bayar plus jumlah harga I tadi. Kemudian untuk pajak, karena pajaknya 10%, maka jumlah bayar dikali 10 dibagi 100.
Kemudian untuk total bayar sendiri adalah jumlah bayar ditambah pajak. Kemudian program akan menampilkan total bayar adalah sekian. Lalu program akan menampilkan silahkan bayar di sini. Jadi user diminta untuk sekalian membayar total yang harus dibayar. Apabila user memasukkan uang kurang dari total bayar, maka program akan menampilkan saldo Anda kurang, silahkan bayar lagi. Jadi user diminta untuk memasukkan kembali sesuai dengan total yang telah ditampilkan oleh program. Dan apabila user memasukkan uangnya lebih dari total bayar, maka kembalian sama dengan bayar dikurangi total bayar. Maka program akan menampilkan uang yang Anda bayar adalah sekian dan uang kembalian Anda adalah sekian. Selanjutnya, program akan menampilkan terima kasih telah memesan menu di Gacuan Sragen. Selamat menikmati, jangan lupa berdoa. Lalu setelah itu ada tampilan kembali ke menu awal, YRT. Ini maksudnya apakah user ingin kembali ke menu awal atau tidak. Jika user memilih Y, maka sistem CLS tadi itu berlaku kembali, kemudian akan kembali ke pilihan dan akan tampil ke menu awal di sini sampai selesai. Sampai bawah sini nanti lagi akan ada tampilan seperti ini. Nah, jika user memilih T atau tidak, maka program akan selesai. Baik, mari kita coba ya. Baik, ini adalah outputnya, output dari program yang telah saya buat. Akan ada tampilan selamat datang di Gacuan Sragen. Untuk selanjutnya, program meminta user untuk memasukkan nama pemesan. Misal saya yang mau pesan, saya masukin nama saya, Retno. Kemudian akan tampil daftar menu. Selanjutnya, saya diminta untuk masukkan banyak menu yang akan saya pesan. Misalnya, saya akan pesan 3 menu, maka nanti akan terjadi perulangan sebanyak 3 kali. Yang pertama adalah perulangan yang pertama atau menu ke-1. Jadi, saya harus memilih kode menu yang saya inginkan. Misal saya ingin mie please. Untuk jumlah porsi, saya mau 2. Kemudian untuk menu kedua atau perulangan yang kedua, saya mau pilih menu yang kode C, dimsum. Untuk jumlah porsinya saya mau 3. Yang selanjutnya adalah menu ketiga atau perulangan ketiga. Saya ingin udang rambutan, kode menu E. Untuk jumlah porsinya aku mau 1 aja. Nah, kemudian akan tampil seperti ini, seperti nota ya. Nih. Untuk yang paling atas ini adalah identitas dari restoran yang saya tempati. Kemudian akan ada nama pemesan yang tadi kita disuruh untuk memasukkan nama pemesan. Selanjutnya ada nomor, nama, harga quantity atau harga per porsi. Kemudian ada jumlah porsi yang dipesan tadi ada berapa. Yang selanjutnya adalah total. Total ini adalah harga quantity dikali jumlah yang dipesan. Selanjutnya adalah jumlah bayar adalah 68.000. Karena pajak dari restoran ini 10%, maka saya mendapat pajak 6.800 sehingga saya harus membayar keseluruhannya adalah 74.800. Maka program meminta untuk saya langsung membayar. Jadi akan ada tulisan silakan bayar di sini.
Misalnya saya ingin memasukkan uang sebesar 70.000, maka saldo akan kurang. Nah, kan saldo Anda kurang, silahkan bayar lagi. Jadi saya harus bayar 4.800 lagi ya. Ketika saya ingin menambahkan uang 5.000, maka total uang saya adalah 75.000. Nah, jadi uang kembalian saya adalah Rp200. Kemudian program akan menampilkan, terima kasih telah memesan menu di Gacuan Sragen. Selamat menikmati, jangan lupa berdoa. Kemudian akan ada tampilan, apakah saya ingin kembali ke menu awal, ya atau tidak. Apabila saya mengetikkan ya, maka saya akan kembali ke menu awal lagi seperti ini. Mulai dari nama pemesan, terus banyak menu yang dipesan, sampai ke sini lagi. Dan akan muncul tampilan menu ini. Jika saya tidak memilih untuk kembali ke menu awal, maka program akan selesai. Ini aku mau pilih ya. Nah, akan ke menu tampilan awal. Nama pemesan, menu yang dipesan. Jadi nanti akan ada 4 perulangan. Aku pilih random aja. A, 2, menu E, 3, 3, C, jumlah porsi 4. Menu keempat atau perulangan 4, kode menunya D, jumlah porsi 5. Ya. Nah, jadi total bayar aku itu 25.251.900. Kemudian silahkan bayar sini, aku bayar uang pas aja ya. Nah, jadi kan nggak ada uang kembalian. Uang yang Anda bayar 251.900. Untuk uang kembaliannya Rp0 karena uang aku pas. Nah, ini ada tampilan kembali ke menu awal ya atau tidak. Berarti kalau saya mengetikkan T atau tidak, berarti program akan selesai. Nah, jadi program akan selesai. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait program yang telah saya buat. Apabila dalam penyampaian saya terdapat tutur kata yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.